Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ilmu usul fikih itu ada istilah syar'u man qablana, syariat orang-orang atau umat terdahulu. Nah, sebagian syariat umat terdahulu itu bagi kita sudah tidak berlaku lagi, tapi sebagian berlaku, artinya menjadi syariatnya Nabi Muhammad SAW. Misalnya seperti puasa, selain itu syariatnya Nabi Muhammad, puasa juga menjadi syariatnya umat sebelum Nabi Muhammad. Ada lagi puasa tidak ngomong, artinya puasa ngomong. Itu menjadi salah satu syariatnya, misalnya ketika Sayyidatina Siti Maryam, Sayyidah Maryam, bundanya Nabi Isa, itu pernah puasa ngomong ketika beliau ini kembali ke kaumnya sambil menggendong Nabi Isa. Waktu itu beliau ini dicaci maki, tapi beliau puasa ngomong. Nah, puasa ngomong atau puasa tidak berbicara itu tidak menjadi syariatnya Nabi Muhammad. Akhirnya ada beberapa syariat yang mungkin berbeda dengan syariat kita. Sampai-sampai kita ini ada kitab khusus yang bahas terkait dengan mudahnya syariat Nabi Muhammad dibanding dengan syariatnya nabi-nabi terdahulu. Karena syariatnya nabi-nabi terdahulu itu banyak yang berat bagi umatnya. Tapi salah satu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, seperti dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Alawi, bahwasanya syariatnya Nabi Muhammad itu syariat yang mudah, dan ini termasuk rahmat. Makanya Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Terkait dengan hukum dalam menentukan suatu perkara tentang halal dan haram, antara boleh dan tidak boleh, ada beberapa perbedaan antara syariatnya Nabi Muhammad dengan syariatnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad atau nabi sebelum Nabi Muhammad. Ada dalam kitab An-Nawadir dijelaskan terkait dengan macam-macam hukum dari beberapa nabi sebelum Nabi Muhammad. Diceritakan bahwasanya untuk menentukan hukum pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dengan api. Jika tangan orang benar dimasukkan ke dalam api, maka tangan itu tidak terbakar. Jika tangan orang yang bersalah dimasukkan ke dalamnya, maka tangannya terbakar. Nah, ini kalau diterapkan di syariat kita ya jelas terbakar semua. Tapi kalau dalam syariatnya Nabi Ibrahim itu tidak. Kalau seandainya ada orang dituduh dan dia itu ternyata tidak melakukan tuduhan tersebut, dia tangannya ditaruh di atas api itu tidak membakarnya. Nah, lalu untuk menentukan hukum pada masa Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat, jika yang memegang itu orang benar, maka tongkat itu tenang. Nah, jika yang memegang itu orang bersalah, maka tongkat itu bergerak-gerak. Ini lebih mudah, lebih ringan daripada syariatnya Nabi Ibrahim. Kalau syariatnya Nabi Ibrahim tidak berani bohong tangannya terbakar. Kalau Nabi Musa, dia megang tongkat, kalau tongkatnya bergerak-gerak, berarti orang yang memegang tongkat tersebut itu telah melakukan kesalahan. Lalu untuk menentukan hukum pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah dengan angin. Ini berat lagi. Nah, jika orang itu benar, maka angin tenang. Jika orang itu bersalah, maka angin itu menghempasnya dan menjatuhkannya ke bumi. Jadi dia akan terbang ke bawah angin, kemudian dijatuhkan oleh angin. Karena angin adalah salah satu mukjizatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin. Lalu untuk menentukan hukum pada masa raja terkenal ini ya, Raja Zulkarnain. Ini insya Allah kapan-kapan bahas terkait dengan Raja Zulkarnain ini. Itu dengan air. Ini berbeda dengan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim dengan api, tapi kalau masanya Raja Zulkarnain ini dengan air. Jika orang benar duduk di atasnya, maka air itu menjadi beku. Oh, ini istimewa. Jika orang bersalah duduk di atasnya, maka air itu tetap mencair. Akhirnya dia tenggelam. Lalu untuk menentukan hukum pada masa Nabi Daud alaihissalam, ini ayahnya Nabi Sulaiman, dengan rantai yang dikalungkan. Karena mukjizatnya Nabi Daud itu bisa melunakkan besi, itu mukjizatnya Nabi Daud.
Jika orang itu benar, maka tangannya bisa menggapainya, berbeda dengan orang yang bersalah. Adapun untuk menentukan hukum pada masa Nabi Muhammad SAW adalah dengan sumpah dan menghadirkan saksi. Jadi ini yang paling ringan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesukaran untuk kalian. Diriwayatkan dari Imam Tirmidzi bahwasanya lafal yusr dalam ayat tersebut adalah nama surga, karena semua kemudahan ada di dalamnya. Sedangkan usr, kesukaran, yang dalam ayat tersebut adalah nama neraka, karena semua kesukaran ada di dalamnya. Ini menurut beberapa pendapat yang lain.